Nama saya Hanan Saleh Aziz, saya mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Yedina Akmal M.Hum. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana sistem pendidikan di Indonesia pada masa kurikulum 2013. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, terus simak videonya. Kurikulum 2013 atau K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan KTSP atau Kurikulum 2006 yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Landasan pemikiran dalam pengembangan kurikulum 2013 antara lain adalah 1. Tantangan dan kompetensi di masa depan, 2. Persepsi masyarakat, 3. Pengetahuan dan pedagogi, serta 4. Fenomena-fenomena negatif dalam sistem pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, masa percobaan kurikulum 2013 yang menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah perintis. Pada pertengahan tahun ajaran 2013-2014, kurikulum 2013 diimplementasikan secara terbatas pada sekolah-sekolah perintis, diantaranya tingkatan SD kelas 1 dan 4, SMP kelas 7, tingkatan SMA kelas 10. Sedangkan pada tahun 2014, kurikulum 2013 sudah diterapkan di kelas 1, 2, 4, dan 5 untuk tingkatan SD, kelas 7 dan 8 untuk tingkatan SMP, dan kelas 10 dan 11 untuk tingkatan SMA. Kemudian jumlah sekolah yang menjadi sekolah perintis adalah sebanyak 6.326. Selanjutnya, ada beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang kurikulum 2013. Peraturan kurikulum 2013 antara lain ada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian ada Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Permendikbud Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kemudian, bagaimana tujuan dari kurikulum 2013? Tujuan dari kurikulum 2013 adalah mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Sesuai dengan tujuan kurikulum 2013, kurikulum ini mempunyai 4 kompetensi inti yang berisi tujuan dari proses pembelajaran, antara lain yaitu kompetensi inti sikap spiritual, kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti keterampilan. Selanjutnya, bagaimana aspek penilaian dalam kurikulum 2013? Aspek penilaian dalam kurikulum 2013 antara lain adalah 1. Aspek pengetahuan, 2. Aspek keterampilan, 3. Aspek sikap, dan 4. Aspek perilaku, di mana keempat aspek ini dinilai berdasarkan kompetensi inti 1 sampai dengan kompetensi inti 4. Karakteristik kurikulum 2013, 1. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap dengan kemampuan intelektual dan psikomotor. 2. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana. 3. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, menerapkannya dalam berbagai situasi. 4. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 5. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang kemudian dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. 6. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian atau organizing elements, yaitu kompetensi dasar. 7. Kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat, dan memperkaya. Kemudian, ada pertimbangan pengembangan kurikulum 2013, di mana dalam pertimbangan ini mempertimbangkan beberapa hal, antara lain yaitu tantangan internal, tantangan eksternal, dan tuntutan di kompetensi abad ke-21.
Tantangan internal mengacu kepada tuntutan pendidikan yang sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga pendidik, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Tuntutan kompetensi abad ke-21 antara lain adalah pencapaian kompetensi berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skills, penciptaan kesempatan kerja, peserta didik, dan aspek akademik tentang kurikulum. Sekian dari video yang dapat saya paparkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.